Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi, yang mana pada kesempatan ini kita dapat berkumpul pada room presentasi kelompok 6. Nah, di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya acara presentasi pada malam ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Ajri Al-Fariji dengan nomor pokok mahasiswa akhir 028, yang kemudian ada Hilma Kania Rahman dengan nomor pokok mahasiswa akhir 027, kemudian ada Indi Fajriyati dengan nomor pokok mahasiswa 032, yang terakhir ada Syifa Kamilia Hanifah dengan nomor pokok mahasiswa akhir 032. Di sini untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara presentasi pada malam ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum ke pematerian, di sini ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Jia. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatima fa'awa. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bini'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Jaya yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kita langsung saja masuk ke sesi pematerian. Yang pertama ada pendahuluan atau latar belakang yang akan dijelaskan oleh saudari Sipa. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Tujuan akhir pendidikan Islam seirama dengan tujuan pendidikan nasional. Salah satu perwujudan nilai-nilai tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan adalah dengan cara menjaga bangsa dan negara dari ancaman, tantangan, dan gangguan dari dalam maupun luar. Boleh next. Selanjutnya, saya akan memaparkan cinta tanah air. Cinta tanah air tidak bertentangan dengan prinsip agama Islam. Bahkan Al-Quran dan praktik sunnah Nabi Muhammad SAW sangat jelas memerintahkan hal ini. Cinta Nabi Muhammad SAW kepada tanah airnya tampak ketika ia meninggalkan kota Mekah dan berhijrah ke kota Madinah. Selain itu, ada sebuah hadis riwayat Bukhari, Malik, dan Ahmad yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bermohon kepada Allah sebagai berikut. Wahai Allah, cintakanlah kota Madinah kepada kami, sebagaimana Engkau cintakan kota Mekah, bahkan lebih. Next. Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang gugur karena membela keluarga, mempertahankan harta dan negeri, dinilai sebagai syahid, sebagaimana orang yang gugur membela ajaran agama Islam. Bahkan Al-Quran menggandengkan pembelaan agama dan pembelaan negara pada Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai dengan ayat 9. Next.
Cinta tanah air bukan hanya syariat dari Nabi Muhammad SAW saja, tapi bersifat universal dan diajarkan oleh para utusan Allah. Sebagai contoh, dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 126, ayat ini menunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seseorang yang begitu cinta terhadap tanah airnya. Adapun doa Nabi Ibrahim untuk tanah airnya, yang pertama menjadi negeri yang aman sentosa, yang kedua penduduknya dilimpahkan rezeki, dan yang ketiga penduduknya iman kepada Allah dan hari akhir. Next. Hubul waton minal iman di Indonesia adalah dengan menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Yang pertama, rela berkorban. Nilai berkorban merupakan aturan jiwa atau semangat bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan dari dalam maupun luar. Yang kedua, nilai persatuan dan kesatuan. Nilai ini mencakup pengertian disatukannya keberaneka corak yang bermacam-macam menjadi suatu kebetulan. Yang ketiga, nilai harga menghargai. Sebagai bangsa yang berbudaya, bangsa Indonesia sejak lama telah menjalin hubungan dengan bangsa lain atas dasar semangat harga menghargai. Yang keempat, nilai kerjasama. Nilai kerjasama ini merupakan aktivitas bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, suka bekerja sama atas dasar semangat dan kekeluargaan. Dan yang terakhir, nilai bangga menjadi bangsa Indonesia. Nilai ini sangat diperlukan dalam melestarikan negara Republik Indonesia. Perasaan bangga ini harus tumbuh secara wajar dan jangan dipaksakan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sipa. Kemudian ada pemateri selanjutnya yaitu Saudari Hilma. Kepadanya waktu dan room saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Sebelumnya boleh di next dulu slide-nya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bela negara dalam Islam. Pada tanggal 10 November 1945, itu adalah tanggal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan terutama bagi umat Islam. Kenapa? Bahwa pada saat itu nasionalisme dianggap hanya di luar lingkup agama seperti itu. Tapi ternyata agama itu bagian dari kewajiban syar'i, nasionalisme itu bagian dari kewajiban syar'i yang harus diperjuangkan. Dan ada juga resolusi jihad Kiai Hasyim Asy'ari pada tanggal 23 Oktober 1945 sebagai atas nama pengurus besar NU yang di dalamnya terdapat 3, yaitu yang pertama, warga Indonesia yang memihak penjajah dianggap sebagai pemecah belah persatuan nasional, maka harus dihukum mati. Yang kedua, setiap muslim, tua, muda, dan miskin sekalipun wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga, yang terakhir, pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan layak disebut syuhada. Boleh di next? Nah, di sini ada definisi bela negara dalam pandangan Islam. Bela negara, bela artinya suatu tindakan menolong, membantu, menjaga, atau memperbaiki, dan negara adalah wilayah yang memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan. Jadi, bela negara adalah suatu tindakan menolong, membantu, menjaga, memperbaiki suatu wilayah dari berbagai macam permasalahan yang mengancam wilayah tersebut. Dan negara juga mencakup di wilayah itu adalah provinsi, kabupaten, dan lain sebagainya. Boleh di next? Ada juga dalil-dalil tentang bela negara. Terdapat pada Al-Quran dan hadis yang tertera di sini. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa bela negara, bahwa kita itu harus berbuat baik kepada sesama atau maupun bagi bangsa begitu. Dari dalil-dalil di atas, perbuatan baik itu menjadi kewajiban bagi setiap orang muslim. Dan bagi bela negara,
kewajiban seorang muslim itu harus menaati seorang pemimpin atau waliyul amri. Waliyul amri itu seorang pemimpin. Jadi kita itu harus menaati sebuah perintahnya dan menjauhi larangannya. Boleh di next. Yang selanjutnya ada pendekatan maqsid al-syariah. Mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqsid al-syariah itu tersebut adalah maslahat. Karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara pada maslahat. Dari tujuan syariah ditegakkan itu adalah untuk maslahat kehidupan yang baik bagi seluruh masyarakat ataupun yang lainnya. Dan tujuan ini dapat diwujudkan apabila kitanya itu taklif dan dilakukan secara bersumber dari Al-Quran dan hadis. Boleh di next. Dan juga terdapat di sini ada 5 unsur pokok. Yang pertama agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan di sana itu ada peringkatnya, bahwa peringkatnya itu ada doruriyat, hajiat, tahsiniyat. Dan doruriyat itu primer, hajiat itu sekunder, tahsiniyat itu setelah primer sekunder. Kepentingan selanjutnya seperti itu. Jadi di sini contohnya doruriyat, hajiat, tahsiniyat. Seperti doruriyat itu kita butuh minum gitu, begitu, dan hajiat itu kita membutuhkan gelasnya untuk media kita minum, dan ada pula tahsiniyatnya itu adalah seperti gelasnya itu terbuat dari emas, perak atau plastik dan lain sebagainya, seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hilma. Kemudian selanjutnya ada pemateri dari Saudara Ajri. Kepadanya waktu dan room saya persilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya yaitu ada kegiatan bela negara bagi mahasiswa. Nah, sebelum masuk ke situ, jadi bela negara itu sebagai kewajiban dasar bagi setiap warga negara yang penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban kepada negara dan bangsa. Sebagai mahasiswa merupakan bagian dari warga negara yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembelaan negara yang disesuaikan dengan perannya sebagai agen perubahan dan agen pembangunan. Kegiatan bela negara bagi mahasiswa diperlukan untuk pembinaan karakter, penguatan revolusi mental, dan mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi ancaman seperti penyalahgunaan narkoba, paham radikalisme, bencana alam, konflik antar mahasiswa, dan penyebaran penyakit menular. Seiring dengan perkembangannya suatu negara, akan semakin sulit juga bangsa tersebut untuk melindungi negaranya dari ancaman yang akan datang. Di arus globalisasi dan modernisasi ini, banyak yang mengakibatkan dampak yang negatif dalam perkembangannya, baik dalam pemerintahan, instansi, ekonomi, sosial, serta pendidikan, terutama mahasiswa di lingkungan kampus. Ada banyak ancaman yang terjadi, baik dari luar maupun dalam negara itu sendiri. Oleh karena itu, harusnya negara memiliki rasa nasionalisme yang kuat untuk melindungi dan membela negaranya dari ancaman tersebut. Nah, adapun jenis-jenis ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara, yaitu kenakalan remaja, aksi kekerasan berbau sara, gerakan separatis, pemisahan diri dengan tujuan membuat negara baru, kemudian kerusakan lingkungan, merubah ideologi, kejahatan, dan gangguan lintas negara. Meskipun demikian,
Tujuan negara memang memerlukan proses yang panjang untuk mewujudkannya. Proses yang berdasar pada kesadaran masing-masing masyarakat akan pentingnya melindungi dan membela negara ini. Fakta yang terjadi di mana masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi, lebih mementingkan kepentingan pribadi maupun golongan daripada kepentingan nasional. Nah, dalam hal ini mahasiswa sebagai kader-kader bela negara memiliki pemikiran yang lebih luas dan lebih kritis dalam menanggapi setiap permasalahan. Haruslah lebih peka terhadap tujuan negara yang sadar akan pentingnya bela negara dan rasa cinta tanah air. Dinamika kehidupan mahasiswa tidak bisa dilepaskan dari wadah atau organisasi yang menjadi instrumen bagaimana gagasan atau program berusaha diwujudkan, baik organisasi intra maupun ekstra kampus. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawan serta integritas kepribadian mahasiswa untuk mewujudkan tujuan pendidikan tinggi. Kemudian ada wujud bela negara oleh mahasiswa. Yang pertama yaitu membina diri menjadi pribadi yang berakhlak mulia dengan mengikuti kegiatan bermanfaat. Kemudian senantiasa melaksanakan amanah dari orang tua. Yang ketiga ada belajar dengan tekun semua kajian yang dapat dimanfaatkan untuk memakmurkan bangsa. Keempat yaitu tidak terpengaruhi lingkungan negatif. Nah, sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya kita turut serta dalam Bagaimana itu Saudara Ajri? Di saya lagi, apakah di teman-teman juga sama? Sama. Bagaimana dari kelompok 6, apakah dilanjut? Ajri? Oke, apakah bisa dilanjut, Saudara Ajri? Baik, bisa. Mohon maaf sebelumnya tadi terkendala jaringan. Baik, silakan. Baik, untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ajri yang telah menyampaikan materinya. Kemudian ada pemateri selanjutnya, yaitu ada Saudari Indi Fajriyati. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ucapkan atas kesempatan yang telah diberikan.
Jadi, yang akan saya paparkan kali ini yaitu mengenai perjuangan ulama di Tasikmalaya dalam kemerdekaan. Oke, bisa di next. Jadi, salah satu tokoh yang kami ambil yaitu Kiai Haji Zainal Mustafa. Nah, nama Kiai Haji Zainal Mustafa memang kurang terdengar secara nasional gitu ya, tapi di Tasikmalaya, di Tasikmalaya Kiai Haji Zainal Mustafa ini sangatlah terkenal sebagai pahlawan nasional. Selain itu, Kiai Haji Zainal Mustafa juga terkenal sebagai pendiri salah satu pesantren, yaitu Pesantren Sukamana. Dan yang lebih terkenal lagi, nama Kiai Haji Zainal Mustafa ini terkenal sebagai nama jalan protokol di kota Tasikmalaya. Nah, Kiai Haji Zainal Mustafa lahir di Kampung Bager Cimerah, Singaparna pada tanggal 1 Januari 1899. Nah, Kiai Haji Zainal Mustafa atau pemilik nama kecil Hudaimi ini menjalani pendidikan formal di sekolah rakyat dan kemudian melanjutkan pendidikannya dari satu pesantren ke pesantren lain, mulai dari pesantren Gunung Pari, pesantren Cilenga, dan juga pesantren Sukamiskin. Lalu, bagaimana perjuangan Kiai Haji Zainal Mustafa dalam kemerdekaan? Kita akan lihat di slide berikutnya. Bisa di next. Ya. Perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa untuk memperjuangkan kemerdekaan sebenarnya sudah dimulai pada saat masa kolonial Belanda. Dimulai pada 1927, beliau mendirikan pesantren di Kampung Cikembang dengan nama Sukamana. Nah, melalui pesantren ini, ia menyebarluaskan ilmu agama Islam. Kiai Haji Zainal Mustafa selalu menyerang kebijakan politik kolonial Belanda melalui ceramahnya, sehingga beliau sering diperingati bahkan dipaksa turun dari mimbar. Akibatnya, atas kejadian tersebut, pada saat Perang Dunia, tepatnya di tanggal 17 November 1941, Kiai Haji Zainal Mustafa ditangkap oleh Belanda atas tuduhan menghasut rakyat untuk memberontak pemerintah Hindia Belanda. Beliau dipenjara bersama rekannya, yaitu Kiai Haji Ruhyat, kemudian Haji Syirot, dan juga Hambali Syafi'i. Oke, selanjutnya kita akan lihat bagaimana perjuangan beliau pada masa perpindahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Bisa di next. Nah, perlawanan beliau terhadap penjajahan Jepang dari perpindahan kekuasaan Belanda ke Jepang tetaplah sama gitu. Jadi Kiai Haji Zainal Mustafa tetap menentang penjajahan, mulai dari menentang pelaksanaan Seikerei, yaitu memberi hormat kepada Kaisar Jepang dengan menundukkan badan. Kemudian, pada 1944, Kiai Haji Zainal Mustafa melakukan sabotase dengan memutuskan kawat telepon, tujuannya supaya penjajah Jepang tidak bisa berkomunikasi gitu, sehingga beliau membebaskan tahanan politik. Untuk melancarkan aksinya, Kiai Haji Zainal Mustafa meminta para santri untuk menyiapkan bambu runcing dan juga berlatih silat. Kemudian, Aiko Kurosawa dalam bukunya juga menyebutkan bahwa Kiai Haji Zainal Mustafa itu menghadiri gerakan antifasis, GERAF atau gerakan antifasis, di mana seperti kita ketahui bahwa Jepang bersama Jerman dan Italia adalah negara-negara fasisme yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Nah, oleh karena itu jelas gitu ya bahwa Zainal Mustafa itu menentang kehadiran Jepang. Bagaimana puncak perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa terhadap Jepang bisa kita lihat di slide berikutnya. Di next. Nah, puncak perlawanannya itu ketika pemerintah Jepang mewajibkan pelaksanaan Seikerei kepada Zainal Mustafa dan juga santrinya. Jelas saja ditolak. Nah, sehingga pada 25 Februari 1944, tepat pada hari Jumat, datang nih 4 opsir dari Jepang untuk mendesak Kiai Haji Zainal Mustafa untuk menghadap pimpinan mereka dengan cara yang arogan, sehingga memantik emosi para santri, sehingga menimbulkan kericuhan. Dari sana, 3 opsir yang tadi tewas dan 1 lagi melarikan diri untuk meminta bantuan. Nah, setelah itu, pada sore hari, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, datang pasukan Jepang dan langsung menyerang pertahanan. Sehingga alhasil dalam waktu 1 jam, Jepang menang. Nah, dari peristiwa tersebut ada dampak yang dihasilkan gitu. Bisa di next, dampak yang dihasilkan. Bisa di next operator. Nah,
ada 86 santri gugur meninggal dunia karena disiksa, kemudian 42 orang meninggal di penjara karena disiksa, dan Kiai Haji Zainal Mustafa sendiri ditangkap juga tidak diketahui keberadaannya, tidak diketahui kabarnya. Kita lanjut, next. Nah, Kiai Haji Zainal Mustafa diketahui telah dieksekusi mati oleh Jepang pada 25 Oktober 1944 dan dikuburkan di Ancol, Jakarta Utara. Nah, keberadaan makamnya itu baru diketahui jauh di kemudian hari. Kemudian di 25 Agustus 1973, makam Kiai Haji Zainal Mustafa ini dipindahkan kembali ke Sukamana. Nah, kemudian pemerintah Republik Indonesia menetapkan Kiai Haji Zainal Mustafa sebagai pahlawan nasional pada 6 November 1972 dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 064-TK tahun 1972. Sehingga dapat disimpulkan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya juga pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa next. Sudah seharusnya nih bagi kita semua untuk mencintai tanah air dengan menjaga tanah air ini gitu, seperti halnya perjuangan para ulama dalam kemerdekaan. Nah, sebagai upaya untuk melanjutkan dan mempertahankan perjuangan Kiai Haji Zainal Mustafa, generasi masa kini bisa melakukannya dengan cara berjuang menjadi manusia terbaik serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Indi Fajriati yang telah menyampaikan materinya. Kemudian, terima kasih juga kepada pemateri-pemateri yang lainnya yang telah menyampaikan materi pada presentasi malam ini. Untuk kemudian sesi tanya-jawab, untuk sesi tanya-jawab teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 6 bisa dituliskan pada kolom komentar yang tersedia. Nah, juga untuk mengefektifkan waktu juga ya, karena room ini terbatas waktunya, jadi saya persilakan kepada kelompok 6 untuk menyampaikan kesimpulannya. Silakan kepada Indi Fajriati. Waktu dan room saya persilakan. Baik moderator, untuk kesimpulan sudah saya paparkan ya. Bisa langsung ditutup saja. Baik, untuk presentasi malam ini mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya selaku moderator, dari teman-teman semua juga. Dicukupkan sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.